Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra Jamal Siar dan selanjutnya kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib. Buat mitra Jamal Siar, bagi mitra yang ingin bertanya seputar pembahasan kita ataupun di luar tema tentang kajian Islam, mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003. Dan di studio sudah hadir, sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Setelah sekian purnama kita tidak berjumpa. Iya, benar. Tujuh kali lebaran kita puasa. Oh, Bang Toyib kan ya. Hari ini pembahasan kita apa Gus? Hari ini pembahasan tentang akhlakul banin. Ya, baik silakan Gus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Doa-doanya Allah ijabah dan mudah-mudahan banyak terima. Yang saya hormati juga di studio ada Ayang Mami dan Bang Jerry, mudah-mudahan juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan cepat banget banyak duitnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini namanya doa dicepetin. Iya. Biar segera. Amin. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan kitab Akhlakul Banin yang mana yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Mudah-mudahan pengarangnya dimudahkan mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita yang belajar dimudahkan untuk menerima dan mempelajari ilmu ini sehingga Allah mudahkan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul manzil. Adab saat berada di rumah. Yajibu 'alal waladi ayyura'iyal adaba fi manzili. Wajib atas seorang anak untuk memperhatikan adab di dalam rumahnya. Bi an yahtarima waladihi, dengan menghormati kedua orang tuanya. Wa kulla man fil manzil, dan saudara-saudara lakinya ataupun kepada saudarinya yang perempuan, dan semua orang di dalam rumahnya. Wala ya'mala syai'an yubdibu ahadan minhum, dan tidak melakukan sesuatu yang membuat salah satu dari mereka menjadi marah. Wala yu'anida akhahul kabir, dan tidak membantah saudaranya yang lebih besar. Wala yukhasima akhahu shaghir, serta tidak memusuhi saudaranya yang lebih kecil darinya. Wala yu'diyal khadima, dan tidak menyakiti para pembantunya. Wa idza la'iba binazamin, dan apabila bermain maka bermainlah dengan disiplin. Bi ghairin siyahin wala harakatin la taliqu bihi, dengan tanpa berteriak-teriak dan tidak bergerak atau berlagak yang tidak sesuai, yaitu la siyaman, yang tidak sesuai. Idza kana ahadun fil baiti na'iman aw maridan, terutama apabila ada seseorang di rumah yang sedang tidur atau sedang sakit. Di pembahasan yang pertama ini, dalam yang berjudul Adabul Manzil, adab saat berada di rumah, seorang anak itu harus memperhatikan adabnya di rumah atau di sekitaran rumah.
yaitu menghormati kedua orang tuanya, menghormati juga saudara laki ataupun perempuannya, ataupun orang yang di dalam rumahnya. Salah satunya yaitu saudaranya yang lebih besar ataupun saudaranya yang lebih kecil, dan juga ada pembantu, harus dihormati, harus dimuliakan. Jangan sampai mereka itu semua sebel, bete, marah kepada anak tersebut ataupun kepada diri kita. Yaitu salah satunya apa? Dengan tidak berteriak-teriak. Kalau bahasa orang Betawi ini, jangan gegawakan. Jangan berteriak-teriak ataupun berbuat atau berlagak yang tidak sesuai sehingga bisa mengganggu atau menimbulkan emosi daripada orang yang di dalam rumah. Terutama ketika orang di dalam rumah ada yang sedang tidur ataupun ada yang sedang sakit. Yang selanjutnya yaitu wa an yuhafidhu ala adawatil manzil, dan memelihara terhadap alat-alat di rumah. Selain memuliakan daripada manusia yang ada di dalam rumah, juga memperhatikan atau memelihara alat-alat di rumah, jangan sampai lecet, jangan sampai pecah dan lain sebagainya. Fala yaksiral awaliyah, maka tidaklah memainkan alat-alat dapur. Contohnya ada panci ditabuhin, ada rantang digigit, jangan sampai ada gelas digelindingin, yang ada perabotan malah habis. Malah habis, ini nggak boleh. Jadi diajarkan kepada anaknya, yaitu tidak boleh mengganggu makhluk Allah, salah satunya manusia yang di dalam rumah, walaupun beliau adalah seorang pembantu, dan tidak merusak alat-alat di rumah, yaitu tidak memainkan alat dapur. Ya, kita tahulah kelakuan anak-anak, kalau kita tidak awasi maka dia seenak-enaknya melakukan sesuatu. Maka tugas kita sebagai orang yang lebih tua untuk memperhatikan dan mengarahkan, jangan memperhatikan dan memarahkan, tapi mengarahkan, agar apa? Anak kita atau saudara kita yang lebih muda dia paham dan dia tahu. Wala yughayyiral abwab, dan tidak mendobrak pintu. Nah, ini biasanya orang lagi ngadat. Orang lagi ngadat, lagi marah, wah, pintu ditendang, didobrak dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Diajarkan ini adalah perbuatan yang tidak terpuji, malah melainkan perbuatan yang dibenci oleh makhluk Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Wala yufsidul asjar, dan tidak merusak pepohonan. Biasanya anak kecil itu megang kayu, ketemu pohon gede, ketemu pohon sabet, sehingga banyak pohon yang rusak. Apalagi jangan sampai merusak pohon mamahnya itu yang lagi spiral, janda bolong. Lagi viral. Oh, lagi viral. Kira-kira lagi spiral nih. Jadi jangan rusak, ntar malah mamahnya marah. Takutnya kembang atau daun pohon janda bolong karena robeknya terlalu lebar jadi bukan janda, itu namanya dobol atau terlalu berlebihan. Wa idza kana indahu hirrun aw dajajun, dan apabila ada padanya kucing atau ayam, yuqaddimu lahu ta'am, ataupun binatang-binatang yang lain yang dibolehkan oleh agama Islam, maka hendaknya ia memberi kepadanya makan makanan, jangan dicuekin itu. Apalagi kucing dimainin doang, dipontang-panting, bahasa orang Betawi itu, dipontang-panting doang tapi tidak diperhatikan makannya. Wasaraba, dan minumannya. Jadi selain diberikan makan, ajarkan anak kita nih, kasih makan, nih kasih minum. Biar apa? Biar dia paham selain dia suka, tapi juga perlu merawat daripada yang dia suka. Wala yudihi, dan jangan menyakitinya. Tadi saya sudah katakan jangan dipontang-panting, jangan seenak-enaknya. Karena apa? Perkelakuan bully itu bukan hanya manusia sama manusia, jadi bisa juga kepada makhluk selain manusia, salah satunya kucing, ayam, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang yang lebih tua ataupun orang tua, kita bisa memperhatikan dan mengarahkan, jangan
orang yang belum paham atau anak yang yang belum paham, dia selamanya tidak paham. Maka kita berikan pemahaman tersebut sehingga dia bisa memahami dan terarah hidupnya agar bisa lebih baik. Wallahu a'lam, demikian. Segala pohon janda bolong. Itu lagi setirah ini. Iya. Oke, baik untuk Jamaasiar, bagi mitra yang ingin bertanya seputar tema kita ataupun di luar pembahasan ini boleh tentang kajian Islam, mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp ya di 0813 kali 86 1003. Dan di sini sudah ada yang masuk, sudah ada Bang Ucok nih di siapa namanya, dari Cing Hasanah, namanya di sini Ucok, gimana yang benar? Cing Hasanah tapi di sini dia ininya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih, sekarang kan banyak nih caleg-caleg mencari suara, tapi kita suruh menyerahkan KTP, nggak tahu untuk apa. Nah, pulang tuh dapat bingkisan, tapi hati dan pikiran tidak memilih caleg tersebut, cuma untuk mengambil bingkisannya aja Gus. Nah, bagaimana hukumnya Gus? Apa ada pertanggungjawaban di akhiratnya nanti? Gimana Gus? Jadi masalah caleg kita diundang gitu ya, ataupun kita hadir dalam pertemuan dengan caleg, lalu KTP kita diminta, data-data kita diminta, pulangnya kita dapat bingkisan ataupun angpau. Iya. Nah, tidak memilih itu tidak masalah. Yang penting ketika perkumpulan itu ada nggak perjanjian kita dan caleg. Contoh, ibu milih saya kan, nah ibu bilang atau encing bilang iya, nah ini harus dicoblos, harus bahasanya ketika 14 Februari itu harus mencoblos beliau, harus memilih beliau. Akan tetapi ketika hati tidak ataupun menolak, ya tidak, nggak apa, kita bawa aja, itu kan hadiah. Nah, bagusnya seorang caleg itu bukan hanya memberikan angpau ataupun tentengan dengan niat biar dipilih, tapi diniatkan sebagusnya itu adalah memberikan hadiah biar dapat pahala. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, seorang caleg itu lebih bagusnya mengharapkan doa yang tulus. Kalau orang dikasih bingkisan lalu diomongin pilih saya, doain saya ibu, rata-rata orang nggak mau doain. Tapi kalau orang misalkan bu ini diterima, mohon maaf kurang lebihnya, doain saya. Nah, itu kemungkinan ada. Tapi kalau ketika sebelum diberikan lalu diminta doanya, orang pasti hitung-hitungan zaman sekarang. Lu ngasih gue semana sih? Masa minta doain? Dan kita pun yang ngedoain, doain aja. Misalkan caleg A kita doain, caleg B yang doain, kita doain. Doain semuanya kita doain. Ya, bedanya diri kita yang menentukan nanti 14 Februari. Masalah diijabah dan tidak diijabah. Ntar kalau jadi semua bagus dong. Nah, kalau nggak jadi semua kan urusan Allah, ijabah mah. Nah, bicara minta itu urusan kita. Intinya kalau menerima hadiah daripada calon legislatif ataupun yang lainnya tanpa ijab dan qabul, maka sah-sah aja. Yang bahaya tadi ketika ibu pilih saya, iya, nah iyanya ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau nggak ada itu, ya insya Allah aman. Jadi pas lagi ngomong gitu kita diem aja gitu ya. Benar. Emang ribet juga nih kalau kumpul caleg nih. Wah ini nggak bisa memilih saya. Kalau saya bilang insya Allah. Cari aman ya. Cari aman nih. Takut mengecewakan kalau saya bilang enggak, nah kecewa dong. Iya benar. Insya Allah semoga kejodohan. Nah, karena apa takutnya? Sekarang dia ngasih, ada caleg yang ngasih, yang 19. Iya benar. Maka saya bilang insya Allah yang bagusnya caleg itu merebut hati, bukan merebut suara. Kalau hati sudah direbut, insya Allah bakalan memilih dan dipilih. Iya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya, ada dari Dewi Sintia di Kemang Pratama. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih, sholat subuh kadang bangun kesiangan 5:30, masih bisa gak buat sholat Gus? Bisa. Waktu itu pernah saya kasih tahu, kalau habis subuh, waktu subuh kita sholat nih, kesiangan. Bahasanya kalau orang Betawi itu kanclep, ya, nggak ketahuan waktunya tiba-tiba pas wajib jam 6 lah gitu ya. Udah terang nih, sholat langsung, sholat subuh.
tidak usah niat qadha, maka sholat subuh. Jangan pakai perhitungan ini udah terang apalah dan sebagainya, udah sholat bismillah, niatnya sholat subuh, maka lakukan rukun sholat subuh dan praktek sholat subuh begitu. Boleh. Iya. Tapi kalau pas bangun jam 10, Nah itu jangan. Jam 10 mah itu udah sholat duha. Itu waktunya dia Allahumma ini abduka. jadi paling banter tuh sholat subuh jam berapa Gus? Ya lebih bagusnya dia di awal waktu ya, setelah suatu sholat. Tapi kan ini bicaranya Kesiangan. daruratnya tidur nih, tidur bukannya ya sehat atau Nggak disengaja. iya ini kan nggak disengaja, silakan kalau nggak disengaja nih. Tapi kalau disengaja misalkan bangun jam 3 ada tamu, nah misalkan tamu juga kagak punya pikiran jam 3 malam ngobrol aja itu sampai subuh lewat tuh nih. Nah ini baru tidak boleh melakukan sholat subuh, maka harus diqadha. Kalau ketiduran itu kan darurat, makanya diberikan keringanan ataupun karena ada uzur. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Tinah di Cibarusa. Saya mau nanya nih, apa hukumnya dalam Islam bila orang berpoliandri dengan alasan suami sudah mengizinkan karena suami sudah tidak bisa memberi kebahagiaan karena sakit, Gus? Mohon penjelasannya, Gus. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah poliandri itu suaminya lebih ya. Iya. Ya kalau lebih dari istrinya poligami. Iya. Poliandri mau ngaji kemana aja nggak boleh. Ya karena perintahnya istri itu harus punya satu, suami ini perintahnya ya. Nah suami boleh lebih dari satu, batasnya maksimal 4 gitu. Jadi nggak boleh mau alasan apapun kecuali gini nih, suaminya sudah mengizinkan, maka syaratnya adalah cerai dengan suami yang pertama. Cerai dulu, cerai masa idahnya udah udah kelar, baru nikah. Jadinya nggak ada suami 1 dan 2. Nah inilah Islam mengajarkan kalau seorang wanita suaminya 1, tapi kalau lelaki boleh istrinya lebih dari 1 dengan syarat maksimal 4. Itu pun kalau bicara poligami banyak yang dikaji, jangan cuma sebatas boleh dan tidak boleh. Tapi kalimat poliandri kenapa ada kalau misalnya tidak diperbolehkan, Gus? Betul. Kalau dalam hukum Islam tidak boleh. Kalau berbicara poliandri, ini sebenarnya bahasa yang dikaji ulang di Indonesia. Kalau di luar mungkin namanya bukan poliandri. Terjadinya banyak poliandri ini di luar negeri nih. Bahasanya banyak yang membebaskan peraturan seorang wanita punya suami 2. Nah, ataupun beda sesama gender boleh. Jadi diadopsi ke dalam, terjadilah apa sih kalau suami lebih dari 1, ya itu poliandri. Nah, tapi kalau bicara hukum Islam tidak boleh, karena dalam hukum Islam nggak ada poliandri. Gitu. Yang ada dibolehkan poligami lah bahasanya. Tetapi tadi saya bilang Islam tidak membolehkan seorang wanita punya suami lebih dari 1. Udah titik tuh, nggak ada koma. Uzurnya begini suami sakit, dia mengizinkan saya boleh nikah lagi. Ya, berarti suami yang sakit harus cerai. Nah itu tapi karena alasan sakit mungkin kenapa nggak bercerai, karena mungkin istrinya masih ingin merawat si suami, nanti gimana yang merawat gitu. Ini berarti pembahasan yang lain. Suami sakit, tidak punya daya dan ya. Terus suaminya pun mengizinkan boleh nikah lagi. Ini kan mengizinin nikah lagi, bukan poliandri. Nah, maka bilang sama suaminya yang tidak punya daya itu, Pak, kalau begitu Bapak talak saya dulu. Nah, setelah cerai dan perhitungannya sudah kelar, maka dia nikah dengan suami yang baru. Nah, ketika suami yang baru mau nikah, ngomong dulu nih, Bang, boleh nggak saya nikah sama Abang, tapi saya tetap merawat tuh, izin. Gitu. Jadi kalau suami yang baru itu ngizinin silakan, kalau nggak ngizinin nggak boleh sama sekali. Misalkan ya orang kan ada yang cemburu, ada yang
ya udah kalau lu niatnya mau ibadah silakan ada. Mm. Ada orang yang cemburu, jangan, pokoknya perintah suami kalau boleh boleh, kalau enggak ya enggak. Yang jelas kalau mau polyandri nggak ada dalam Islam. Kalau poligami pun ada batasnya, nggak. Oh 7 bininya Mm. itu nggak boleh, maksimal 4. Iya. Itu dia jangan disambung-sambungin stres. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Saryanto. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, kalau sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat, terus kita pas imam salam ikut salam, apa bagaimana Gus? Oke, rukun sholat Jumat itu yang pertama dua khutbah. Dua khutbah itu jadi ini sebelum sholat Jumat itu ada khutbah. Di hamdalah pertama sampai barakallahu lakum, intinya sebelum ada doa di tengah. Habis itu khutbah kedua. Nah ini syarat yang pertama, harus mengikuti khutbah kedua, dua khutbah. Habis itu baru sholat Jumat nih. Nah kalau dia datangnya di rakaat kedua, maka batal sholatnya, bukan sholat Jumat, karena dia tidak mengikuti dari awal. Berbeda dengan sholat zuhur, sholat maghrib, dia nggak ada yang lain, cuma sholat maghrib 3 rakaat gitu ya. Sehingga cerita saya telat, ada dalam satu masjid dia masih sholat, ternyata tinggal 1 rakaat, ini boleh kalau sholat selain sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat itu harus mengikuti 2 khutbah. Nah telat cuma 1 rakaat, kalau bahasa saya nih, pulang aja deh, mendingan sholat zuhur di rumah. Gitu. Daripada di situ itu nggak ada ininya. Nah yang kedua saya tambahin, kebetulan ngomongin sholat Jumat. Untuk kawan-kawan dan saudara-saudari, saudara-saudara yang sholat Jumat, yaitu ketika udah sebelum khutbah naik, udah masuk masjid, jangan di luar, maaf, udut, opi gitu. Ya itu bicaranya mendengar tapi tidak mengikuti. Maka bagusnya setelah kita sedarurat waktu kita, sempit waktu kita masuk, kita ikuti khutbah dari khutbah pertama dan kedua, habis sholat Jumat kita ikuti dengan baik. Nah yang pertama. Yang kedua, coba kita berjuang sepenuh hati, jangan sampai jider. Bukan jider, sholatnya nyender gitu. Ataupun tidur, jangan, karena takut membatalkan. Jadi bahasa saya takutnya sia-sia sholat kita, tidak ada sahnya, bukan diterimanya, sah dulu kita cari. Itu aja. Jadi pertama, jangan, ya kawan-kawan biasanya anak muda nih, kawan-kawan saya itu udah masuk aja ikutin udutnya, kopinya entar aja. Tadi soder, salatnya nyender. Jider tadi apa? Ngajinya nyender. Oh saya jidatnya nyender. Itu pusing nih. Ada lagi giler nih. Apa tuh? Ngajinya giler. Ya, jadi banget itu. Jadi kena. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Gus, dari hamba Allah. Dia bilang gini, saya sebagai istri sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai istri, melayani suami dan selain sebagainya. Tapi suami tetap saja selingkuh Gus, itu bagaimana Gus? Kasih tahu sama suaminya, Bang, salah, bukan kurang ya, salah saya di mana. Sehingga kalau salahnya diungkapkan maka ketahuan kekurangan kita. Kalau kata suami kita tidak ada, terus abang ngapain selingkuh? Nah kan gue demen sama dia, lu berarti kan ada tuh, lu sama gue tuh kurang layanin. Misalkan gue datang muka lu judes, muka lu menuntut, ini berarti ketahuan kekurangannya. Nah makanya tanya, salah saya apa bang? Atau kalau misalnya jawaban laki-laki cuma hiburan doang, itu gimana Nggak Gus? bisa dong, nggak bisa nih. Nah, itu namanya nafkah batiniahnya ternodai. Kan bicara nafkah batin bukan hanya berhubungan, tetapi hati sama hati ini tidak ada bahasanya, tidak ada keluh kesah, stabil gitu nih. Bahasanya falling in love-nya berusaha terus, cintanya terus gitu. Kalau misalkan hiburan, ini pertama dosa dong, batiniah seorang istri. Yang kedua, bang atau pak, wanita itu bukan hiburan, kecuali istri itu hiburan. Istri itu pelayan, istri itu hiburan dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks ibadah ya, bukan di luar ibadah. Maka kalau bilang ke istri itu cuma hiburan, pertama batinnya istri
wanita yang tidak diharapkan yang di luar atau berselingkuh, itu pun berarti melecehkan seorang wanita, maka nggak boleh. Karena ngerinya nanti Allah benci, maka musibah itu ditimpakan kepada orang tersebut. Ya, baik. Itu sekaligus pertanyaan terakhir ya. Jadi buat Mitra Syamsiar yang masih ingin bertanya di pengajian Ba'da Maghrib, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali. Terakhir silakan penutup. Baik mitra gangga di mana saja Anda berada, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang pertama, mari kita lengkapi, kita isi dan syiarkan tempat ibadah kita, baik masjid, musholah ataupun majlis taklim di sekeliling rumah kita. Kita syiarkan, kita dukung, dan kita ikuti. Yang kedua, jangan pernah menilai siapapun di depan mata kita, walaupun berbeda agama, walaupun penampilannya tidak baik. Yang ketiga, mari kita dukung terus pengajian Ba'da Maghrib di Gangga. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan yang mengisi, yang menyiarkan pengajian ini dan yang mendengarkan, mudah-mudahan Allah mudahkan keberkahan dari Allah, segala keluh kesahnya Allah berikan kebahagiaan, dan mudah-mudahan doa-doa Allah ijabah. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala harapan kita Allah mudahkan dan Allah ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ighfir lana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.